Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Kafifa, tentunya di bincang-bincang kemahasiswaan dengan tema eksistensi relawan dan pencinta alam di kampus IAIN Parepare. Nah, seperti yang dilihat, saya tidak sendiri di podcast ini. Saya kedatangan dua narasumber yang berasal dari Ormawa di IAIN Parepare. Tentunya tema kita ini tidak terlepas dari dua narasumber yang di sebelah kiri dan kanan saya. Nah, untuk itu saya perkenalkan dulu kepada Kak Resi. Silakan memperkenalkan diri dan ormawanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muslimin Resi dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang semester 7. Dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua Mispala Kosmosentris IAIN Parepare. Asal saya dari Flores Timur, Kabupaten Flores Timur, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita mau mengenal lembaga kemahasiswaan Mispala Kosmosentris IAIN Parepare, berangkat dari sejarah, lahir pada tanggal 10 November 1999. Itu merupakan langkah awal berdirinya Mispala Kosmosentris itu, dan sampai sekarang sudah berumur 22 tahun. Karena pada dasarnya berdirinya daripada organisasi kemahasiswaan ini, Mispala Kosmosentris, yaitu berlandaskan pada alam sendiri. Jadi orientasi pada bidang kealaman dan lingkungan hidup. Kemudian adapun tujuan daripada Mispala itu sendiri tidak lain tidak bukan untuk membentuk kader-kader Mispala yang aktif di bidang akademik, organisasi maupun di pecinta alam itu sendiri. Mungkin seperti itu untuk peran diri pribadi dan lembaga kami. Jadi saya kembalikan ke host kita pada hari ini. Baik, itulah tadi perkenalan dari Kak Resi yang merupakan ketua dari Mispala Kosmosentris. Kemudian kita beralih ke Kak Fajri, silakan memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat menyertai salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perbincangan kita pada kesempatan hari ini, izinkan saya selaku Komandan KSRP Unit 01 IAIN Parepare untuk memperkenalkan diri saya secara pribadi. Kalau nama saya di kampus itu Muhammad Fajri. Kalau di kampus saya mengambil program studi pendidikan bahasa Arab, hampir sama dengan yang di Ketua Mispala tadi. Seperti itu. Kemudian untuk asalnya saya sendiri dari Kota Makassar. Jadi banyak yang berpendapat bahwa kenapa jauh-jauh kuliah di Parepare. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul kepada saya sendiri. Baik, dan mengenai orientasi kita di KSRP Unit 01 IAIN Parepare, sebenarnya KSR ini tidak bergelut kepada bidang kesehatan saya tertentu seperti itu. Namun ada beberapa orientasi-orientasi yang kita laksanakan di luar, baik itu untuk tujuan sosial dan kemasyarakatan. Untuk lembaga KSRP Unit 01 IAIN Parepare tersendiri merupakan lembaga yang berdiri pada tanggal 25 Desember pada tahun 2004. Pada tahun ini sudah menginjak usia yang ke-17 tahun. Salah satu usia yang sangat istimewa bagi beberapa lembaga-lembaga ketika memasuki usia 17 tahun seperti itu. Jadi mungkin itu saya sekedar perkenalan singkat dari saya, ya saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih. Ya baik, itulah tadi perkenalan diri dari Ketua Mispala Kosmosentris dan juga Ketua KSR Unit 01 IAIN Parepare. Dengan berlandaskan tema eksistensi relawan dan pencinta alam di kampus IAIN Parepare. Nah, ada sedikit pertanyaan nih Kak. Nah, seberapa penting sih relawan di kampus IAIN Parepare ini? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Fajri itu sendiri. Baik, ketika muncul pertanyaan mengenai seberapa penting sih relawan itu di kampus kita, kita terlebih dahulu berangkat kepada pengertian dari relawan itu tersendiri. Ketika membahas tentang terminologi,
Relawan ini merupakan orang-orang yang memberikan bantuan ataupun pertolongan tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang ditolongnya, seperti itu. Ini tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Maidah, saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Kemudian juga dijabarkan dalam salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Beliau mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, beranjak dari beberapa penjelasan-penjelasan tersebut, maka tanpa kita sadari bahwa relawan ini sangatlah penting, khususnya ketika kita di wilayah kampus tersendiri. Contoh kasusnya kemarin, ketika terjadi bencana di 2019, waktu itu di Parepare kalau tidak salah, hujan sangat deras seperti itu. Kita tidak boleh menyempitkan bahwa relawan ini hanyalah mereka yang sudah mengikuti beberapa jenjang-jenjang yang ada seperti itu. Tapi ketika kita berpandangan luas bahwa semua orang bisa menjadi relawan, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa ketika bencana banjir waktu itu di 2019 di Tarbiyah sendiri, bahkan ketinggian air itu mencapai lebih dari rata-rata seperti itu. Kita melihat bahwa orang-orang yang terpanggil hatinya untuk membantu mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang ada di sana, itulah yang kita sebut sebagai relawan. Seperti itu. Karena beranjak dari pengertian tadi, relawan adalah mereka yang mau membantu, mau menolong sesama tanpa mau mengharapkan imbalan. Seperti itu. Mungkin saya. Oke, baik, itulah dia tadi sedikit penjelasan dari Kak Fajri mengenai relawan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya KSR yang keluar untuk menjadi relawan, tapi Mispala Kosmosentris juga sering keluar untuk membantu bencana alam di luar. Nah, bagaimana nih tanggapan Kak Resi mengenai seberapa penting sih relawan di kampus Yayan Parepare? Oke, baik. Misalkan kita ingin mengetahui sebenarnya seberapa penting, maka saya katakan bahwa sangat penting sekali, karena di dalam diri mahasiswa itu tertanam bahwa mahasiswa sebagai salah satu penyambung lidah masyarakat ataupun menjadi pelopor untuk membantu masyarakat yang dalam keadaan bencana ataupun dalam keadaan kesusahan. Jadi itu sebenarnya melatih bagaimana mahasiswa itu sendiri memiliki rasa solidaritas, rasa kemanusiaan, sosialis, sehingga ketika nantinya mahasiswa keluar daripada kampus IAIN Parepare mampu hidup dengan masyarakat itu dengan sikap yang pernah dia alami, pernah dia dapati di dalam kampus itu sendiri. Misalkan kita mau melihat daripada relawan-relawan yang ada di kampus IAIN Parepare, tentunya dari KSR itu sendiri dan kami juga dari Mispala Kosmosentris sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjadi relawan. Contohnya bencana-bencana yang kemarin terjadi di Masamba, di Sulbar itu sendiri, kami sama-sama turun di lapangan untuk mengevakuasi korban maupun masyarakat-masyarakat yang dalam keadaan ingin memindahkan barang-barangnya yang ditimbun oleh bencana sendiri. Jadi sangat penting karena melatih bagaimana kepekaan terhadap mahasiswa itu kepada masyarakat di sekelilingnya, sehingga dia mampu menjadi mahasiswa atau manusia yang mampu bermanfaat untuk manusia yang lain, seperti yang dikatakan oleh komandan tadi. Mungkin seperti itu dari tanggapan saya. Terima kasih. Nah, mungkin itulah dia tadi tanggapan mengenai pentingnya seberapa penting relawan di kampus Yayan Parepare, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa menolong sesama manusia, seperti itu. Nah, kemudian dalam menolong atau menjadi relawan itu sendiri, apakah kakak-kakak ini juga melibatkan relawan dari yang lain, ataukah kalian bergerak sendiri? Saya persilakan untuk Kak Fajri.
Baik, ketika muncul pertanyaan, apakah ketika kita melakukan sebuah tindakan ataupun melaksanakan sebuah kegiatan, apakah kita melibatkan relawan-relawan yang lain? Ini sudah tentu adanya seperti itu. Sama halnya ketika yang dijabarkan oleh Ketua Mispal mengatakan bahwa kemarin ketika di Masamba kami turun untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Itu kami tidak turun sendiri. Kami mempunyai beberapa relawan-relawan yang ikut untuk turut andil dalam membantu evakuasi yang ada di sana. Itulah salah satu jawaban penting mengapa kita juga melibatkan orang-orang ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan, khususnya dalam hal relawan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya kembalikan lagi nih untuk Kak Resi, gimana tanggapannya? Ya baik, jadi tentu saja kita melibatkan teman-teman relawan-relawan yang ada di luar. Contoh dari kalau dari Mispal sendiri kami melibatkan relawan-relawan yang basicnya di pecinta alaman yang berada di Sulawesi Selatan maupun bahkan dari Jawa. Terakhir kemarin di Sulbar itu kami sampai ke Jawa memberikan informasi sehingga teman-teman yang di Jawa itu ke sini untuk sama-sama kami berangkat ke sana. Jadi dia juga membawa dia juga membawa perlengkapan-perlengkapan yang bisa kita gunakan untuk di lapangan nanti, dan makanan-makanan yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat yang ada di sana. Jadi tetap ada keterlibatan, karena kalau persoalan bencana-bencana itu memang tidak bisa sendiri tidak bisa sendiri untuk turun, tapi harus melibatkan banyak orang karena luasnya itu kita tidak bisa jangkau jika kita di dalam keadaan yang minim seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari kedua kakak-kakak yang di sebelah di samping kiri dan kanan saya. Kemudian seperti yang kita ketahui kan sekarang mapaba nih Kak. Yeah. Jadi pasti pendaftaran di organisasi kakak-kakak mungkin masih buka. Kemudian banyak pertanyaan di luar sana mengenai bagaimana sih jenjang kaderisasinya di organisasi itu sendiri. Seperti pandangan kakak misalnya adanya perpeloncoan atau kekerasan dalam kaderisasi. Bagaimana caranya untuk supaya mereka tidak takut untuk memasuki organisasi kemahasiswaan. Nah, saya persilakan untuk Kak Resi. Oke, baik. Jadi ketika kita ingin menanggapi hal tersebut, persoalan tentang informasi-informasi yang sangat dipertanyakan ya terkait kelembagaannya kami, bahwa dalam proses kaderisasinya terdapat perpeloncoan atau sebagainya, sebenarnya ini merupakan informasi-informasi yang tidak sama sekali betul, karena kembali kepada basicnya kami adalah di lapangan. Jadi otomatis kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan itu bersifatnya menguras fisik dan mental itu sendiri. Jadi ketika kaderisasi yang kami laksanakan, ya orientasinya itu ke sana. Pertama fisik, kemudian yang mental. Karena itu sangat dibutuhkan ketika dia sudah menjadi anggota full secara resmi di lembaganya kami sendiri. Jadi tidak terlepas dari dua itu. Kalau dalam kaderisasi yang pertama di Mispala itu sendiri dinamakan dengan pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu kami laksanakan secara rutintas setiap tahun. Kemudian dengan berbagai pendaftar yang masuk bergabung, dan tentunya lancar-lancar tidak ada yang seperti apa yang kita dengarkan seperti itu. Jadi saya ingin menanggapinya dia jangan pernah mempercayai apa yang menjadi informasi yang betul-betul teman-teman terima sebelum teman-teman mengetahui atau tabayun terlebih dahulu bagaimana sebenarnya di dalam lembaganya itu sendiri, karena kita tidak bisa menilai sesuatu itu dari covernya, dari luarnya. Kita menilai dari dalamnya itu sendiri, karena kalau misalkan kita ingin melihat daripada luarnya, maka semua orang punya pandangan yang berbeda-beda seperti itu. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari Kak Resi mengenai perpeloncoan yang ada di
organisasi itu sendiri. Bahwasanya peloncoan itu mungkin hanya asumsi dari orang-orang yang ingin menjelekkan nama-nama organisasi. Karena dalam organisasi itu sendiri untuk mengacu fisiknya, mentalnya mungkin adalah sedikit-sedikit ya Kak, kayak melatih mental supaya tidak lembek di luar sana. Iya. Jadi saya pikir kalau misalkan dalam melatih mental ya kita juga ditekan pada mentalnya kita. Jadi jangan sampai ketika ini menjadi penilaian buruk ketika itu betul-betul diterapkan. Karena kalau misalkan kita tidak bisa samakan antara ketika kita di lapangan dan di forum, gitu kan, kita bisa samakan. Jadi teman-teman tidak bisa samakan bahwa kami di Mispala dengan organisasi yang di bidang forum seperti organisasi di lembaga bahasa ataupun seni, karena emang orientasinya kami berbeda. Ketika kita ingin berpikir secara akal sehat, maka kami tidak bisa memberikan kaderisasi di lembaganya kami secara forum itu saja, karena orientasinya kami itu di lapangan bukan dalam forum itu sendiri. Jadi seperti itu sekira jawabannya saya. Baik, bagaimana kalau tanggapan dari Kak Fajri? Baik, berbicara mengenai jenjang kaderisasi yang ada di lembaga-lembaga, sudah tentu mempunyai beberapa jenjang kaderisasi yang berbeda-beda tentunya, pasti seperti itu. Kalau khususnya di KSR tersendiri, tiap tahunnya memang kita membuka sebuah pendaftaran bagi siapapun yang berminat untuk bergabung bersama kami di KSR Peminit 01 IAIN Parepare. Seperti itu. Adapun jenjang kaderisasi di awal ketika mahasiswa ingin bergabung bersama kami itu harus mengikuti mapaba. Kalau kami dalam istilahnya diklatsar. Nah, diklatsar ini banyak yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya diklatsar itu? Sebenarnya itu adalah singkatan kalau mau kita tahu secara penjelasannya ya, pendidikan dan latihan dasar. Dalam esensi dari pendidikan dan latihan dasar ini kita memberikan beberapa pengetahuan yang bersifat umum yang mesti mereka tahu sebagai calon anggota yang akan bergabung bersama kita nantinya, khususnya di lembaga KSR Peminit 01 IAIN Parepare, seperti itu. Kemudian juga setelah mereka mengikuti kegiatan di Klatsar ini dan dinyatakan lulus, mereka akan mengabdi selama 1 tahun kepengurusan. Dalam pengabdian inilah kami memberikan beberapa jenjang keilmuan kepada anggota-anggota yang baru bergabung bersama kami. Ada pengetahuan-pengetahuan khusus, seumpama di bagian ilmu medis dasar seperti itu. Kemudian juga ada beberapa pelatihan-pelatihan rutin mengenai bagaimana sih manajemen tanggap darurat bencana, bagaimana sih untuk sesuatu ketika kita terjun di wilayah bencana seperti itu. Nah, setelah mereka melalui jenjang 1 tahun tersebut, mereka akan dihadapkan dalam artian mereka akan diuji kembali seberapa pantaskah mereka untuk dapat dikatakan sebagai anggota penuh dalam lembaganya kami. Nah, itulah yang kami sekarang sebut dalam istilah pengambilan selayar seperti itu. Adapun beberapa pandangan-pandangan negatif dari luar yang mengatakan bahwa dalam organisasi sebenarnya itu terjadi perpeloncoan yang seperti ini, terjadi kekerasan yang seperti ini, itu tidak bisa dibenarkan juga sebenarnya. Pertanyaannya seperti ini, apakah orang-orang yang mengeluarkan statement tersebut, apakah orang-orang yang berasal dari internal lembaga ataukah orang-orang yang berada di eksternal lembaga? Kalau orang-orang yang berada di eksternal lembaga, otomatis secara jelas berarti mereka belum tentu tahu apa yang ada di dapurnya lembaganya masing-masing seperti itu. Makanya ketika mereka mengeluarkan statement-statement seperti ini, bisa kita menggarisbawahi apakah yang mengeluarkan statement adalah mereka yang pernah berhasil dalam lembaga ini ataukah orang-orang yang pernah gagal dalam lembaga ini? Sudah tentu pasti orang-orang yang gagal dan mereka tidak pernah berhasil dalam lembaga yang mereka sebutkan tadi. Pertanyaannya kemudian untuk teman-teman sekalian, apakah kalian mau lebih mempercayai mereka yang gagal ataukah lebih mempercayai mereka yang berhasil dalam suatu sistem kelembagaan seperti itu? Kalau saya itu saja, mungkin wilayah itu ya, saya kembali. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari Kak Fajri mengenai perpeloncoan yang ada di lingkup Ormawa. Jadi kita sebelum memasuki suatu organisasi jangan
terlalu merujuk kepada hal yang negatif. Betul Kak? Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita selalu negatif, bagaimana bisa kita masuk di dalam ranah organisasi itu sendiri? Nah kemudian dalam lingkup IAIN Parepare ini, organisasi ini kan sangat banyak prestasinya. Nah bisa di share kepada penonton atau kepada adik-adik yang mau mengikuti organisasi nantinya, bagaimana, apa sih prestasi yang sudah dicapai dan yang ingin dicapai nantinya? Berbicara mengenai prestasi, kalau kita mau kerucutkan, itu sebenarnya tidak berbicara mengenai antara juara 1, juara 2, dan juara 3. Kalau kita lebih detail lagi, kita perlu menggarisbawahi apa sih sebenarnya arti prestasi itu. Prestasi merupakan sebuah hasil dari sebuah usaha. Seperti itu. Jadi hasil dari sebuah usaha. Baik usaha apapun yang kita lakukan, kalau itu sudah menurut versi kita adalah versi yang terbaik, itu adalah suatu prestasi bagi kita sendiri. Sama seperti halnya kalau kita membantu masyarakat ketika terjadi bencana yang ada di luar. Itu juga menjadi prestasi tersendiri bagi kita karena kita berhasil untuk mengirimkan relawannya kita ke sana. Itu salah satu prestasi yang dapat kita banggakan baik dari segi internalnya kita maupun dari segi eksternalnya kita. Jangan kita memandang bahwa yang dinamakan prestasi adalah mereka yang mendapatkan piala, mereka yang mendapatkan piagam dan lain sebagainya. Coba kita buka perspektif lebih luas, apa sih sebenarnya prestasi itu? Karena banyak penilaian-penilaian tersendiri mengenai prestasi. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Jadi menurut Kak Fajri, kalau prestasi itu tidak selamanya menentukan angka. Jadi prestasi itu sendiri, apa yang kita lakukan selama itu positif dan bermanfaat, itu bisa menjadi prestasi bagi diri kita sendiri. Baik, saya kira Kak Resi bisa menanggapinya. Ya baik, persoalan tentang prestasi, saya kira saya sangat sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Komandan KSR itu sendiri. Jadi seperti itulah sebenarnya arti daripada prestasi-prestasi yang mungkin teman-teman pikirkan bahwa sebenarnya nanti dia juara 1, juara 2 lomba ini baru dikatakan sebagai prestasi. Di Mispal itu sendiri jika mau kita lihat dari segi prestasi, maka lumayan banyak yang kami sudah bisa tunjukkan ya. Pertama, pada tahun 2017 kami melaksanakan kegiatan perlombaan panjat tebing yang lokasinya di IAIN Parepare. Jadi di itu tingkat nasional kami laksanakan dan itu makan waktu hampir 1 bulan terlaksana di IAIN Parepare dan itu sukses. Dan kami anggap bahwa itu adalah prestasi karena di mana mengangkat namanya Mispala dan mengangkat namanya kampus kita sendiri. Nah, pada saat itu kampus masih berstatus STAIN, belum menjadi IAIN Parepare. Kemudian pada tahun 2018 kami melaksanakan latihan penelusuran goa di tingkat Indonesia bagian timur. Jadi Indonesia bagian timur ini dari Papua sampai ke Sulawesi Selatan. Kami laksanakan itu tepatnya di Pinrang, di desa Botlapa. Situ kami laksanakan kegiatan KFR ini yang tingkat se-Indonesia Timur. Kemudian prestasi-prestasi lain yang kami bisa hasilkannya itu setiap tahunnya kami mengutus anggota-anggota di wilayah Pajak Tebing untuk mengikuti lomba-lomba seperti antar kampus maupun antar di Kemapalaan yang ada di Sulawesi Selatan maupun di tingkat nasional itu sendiri. Dan sampai saat ini banyak kejuaraan yang bisa kami hasilkan daripada lomba itu sendiri. Kemudian targetnya kami ke depannya ingin melaksanakan lagi kegiatan lomba panjat tebing ya se-Indonesia atau tingkat nasional di kampus IAIN Parepare. Jadi itu harapannya kami. Kita mohon dukungan daripada teman-teman semua. Semoga itu menjadi harapan dapat kami laksanakan itu sendiri. Oke. Baik. Oke, itulah dia tadi prestasi-prestasi dari KSR Unit 01 IAIN Parepare dan Ketua Mispala Kosmosentris. Nah, kemudian nih Kak, dalam
sampai jadi ketua itu kan tidak mudah. Jadi bagaimana perjalanannya sebelum kakak menempati sebagai ketua Mispala Kosmosentris? Mungkin bisa di-share suka dukanya mungkin. Ya. Silakan, Kak. Baik, jadi saya bercerita sedikit persoalan tentang mungkin jenjangnya saya kenapa bisa sampai di seperti sini. Karena awal-awalnya pada mahasiswa baru atau maba itu ketika saya mengikuti kajian, yang saya lihat adalah orang yang membawakan kajian, dan situ kebetulan adalah senior dari Mispala, dan saya betul-betul termotivasi apa yang dibawakan itu hari. Kemudian saya terpanggil bahwa saya akan masuk di sini. Nah, pada saat itu ketika sudah terlaksana LKPKM waktu saya ikuti, kemudian setelah selesai saya langsung mendaftar di Mispala itu sendiri. Jadi pada tahun 2018 itu saya masuk bergabung di Mispala Kosmosentris. Kemudian dalam 1 tahun mengabdi di lembaga, mengabdi di Mispala Kosmosentris yang Parepare, dan itu kiranya sebagai orang yang mengabdi tentunya tidak menjadi, ya, kita menerapkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kemampuan kita tidak tidak dituntut untuk dibalas begitu ya, namanya mengabdi. Jadi betul-betul pengabdian itu membentuk kami, membentuk saya beroptimis bahwa saya bisa berproses di sini. Kemudian pada semester 3 saya mengabdi, saya terpilih menjabat di ketua HMP SPBA. Jadi sebelum saya kesini, saya terlebih dahulu menjabat ketua HMP SPBA terlebih dahulu selama 1 tahun. Setelah selesai di ketua HMP SPBA, kemudian saya mengikuti lagi jenjang di Mispala sendiri, yaitu menjadi tingkat keinstruktur atau pengambilan selayar hijau seperti yang saya pakai sekarang ini, dan itu letaknya di Maros, di Maros, dan itu di goa yang kedalamannya sekitar 50 meter horizontal, ya, vertikal. Jadi di situ setelah selesai saya buat laporan dan diterima. Kemudian pada saat Mubes pada tahun 2000 kemarin, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua, dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena terus terang saya dari jauh-jauh dari Flores, dari kampung, bisa menjadi salah satu ketua Ormawa yang Parepare, dan itu menjadi keberhasilan tersendiri saya sebagai orang yang jauh merantau untuk menuntut ilmu seperti itu. Luar biasa pengalaman dari ketua Mispala ini. Kemudian karena kita sebagai maba atau sebagai mahasiswa yang Parepare lah, ndak mungkin langsung ke atas begitu kan, Kak? Jadi bisa didengar mengenai pengalaman dari kakak Mispala Kak Resi mengenai tentang bagaimana dia bisa menjadi ketua Mispala Kosmosentris. Nah, adapun mungkin Kak Fadri bisa membagi sedikit pengalamannya sehingga bisa menjadi ketua KSR PMI Unit 01 Yayan Parepare. Baik, berbicara mengenai ketua, komandan ataupun pimpinan yang ada di suatu lembaga, itu tentu tidak mudah sebenarnya. Itu harus melalui beberapa jenjang-jenjang proses yang ada di kampusnya kita, khususnya yang ada di lembaganya masing-masing seperti itu. Khususnya di jenjang kampusnya kita tersendiri, mungkin teman-teman tidak asing dengan yang namanya LKPKM atau tidak asing dengan yang namanya TOSKA ataupun pegan organisasi lah, seperti itu. Beberapa jenjang-jenjang itu kita ikuti awalnya dulu sebagai peserta. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita berproses untuk menempa diri kita, untuk melatih bagaimana kepemimpinan kita, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita berproses dan bergabung dalam suatu lembaga kemahasiswaan, khususnya saya sendiri di lembaga KSR PMI 01 IAIN Parepare, itu sudah mempunyai bekal tersendiri seperti itu.
Perjalanan di tahun 2018 kemarin, saya bergabung bersama KSR PMI Unit 01 IAIN Parepare, salah satu lembaga kebanggaan saya di kampus, lembaga KSR PMI Unit 01 IAIN Parepare. Di tahun 2018, saya menjadi anggota muda pada saat itu. 1 tahun melewati proses anggota muda, kemudian saya mengikuti jenjang kaderisasi selanjutnya, yakni pengambilan selayar, yang mungkin teman-teman tidak asing dengan warna selayar biru, seperti itu. Di KSR ada 2 jenjang seperti yang ada di lembaga-lembaga KSR yang ada di luar, seperti itu. Nah, setelah 1 tahun pengabdian, kemudian mengambil jenjang kaderisasi selanjutnya. Di tahun kedua setelah saya mengikuti kegiatan di KSR PMI 01 yang Parepare, alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari pengurus inti pada saat itu. Pada saat sebelum saya menjadi komandan, saya pernah menjadi koordinator lapangan. Nah, koordinator lapangan di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa mereka yang menghandle segala sesuatu kegiatan yang ada di lapangan itu, khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di internalnya kita di KSR maupun di eksternalnya KSR. Beranjak dari pengalaman-pengalaman itu, bagaimana kita mengaplikasikan kepemimpinannya kita yang kita dapatkan sebelumnya, kemudian kita mengaplikasikan dalam sebuah jabatan. Nah, setahun kemudian dipercaya untuk menjadi komandan KSR PMI Unit 01 IAIN Parepare. Tapi ini perlu teman-teman juga ketahui, sebenarnya yang menjadi rancunya kita adalah banyak mahasiswa sekarang yang mereka mau menjadi seorang yang terpandang, mereka mau menjadi seorang pemimpin, namun mereka berharap yang instan tanpa harus mau melewati proses. Sebenarnya tidak yang seperti itu, karena pada hakikatnya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, seperti itu. Ya mungkin itu saja. Ya baik, itulah tadi penjelasan dari Kak Fajri. Memang di lingkup IAIN Parepare mempunyai beberapa jenjang kaderisasi. Yang pertama itu ada Toska atau biasa disebut LKPKM, PO, lanjut lagi ke LKPKM fakultasnya masing-masing. Kemudian lanjut ke mapaba organisasinya. Jadi mahasiswa itu sendiri tidak langsung meranjak untuk naik ke atas, pasti mempunyai proses-prosesnya tersendiri. Nah, bagaimana caranya kalian nanti untuk berproses? Nah, kalian bisa memilih, bukan begitu Kak? Memilih bagaimana jalannya kalian di IAIN Parepare ini. Nah, kemudian nih Kak, bagaimana kata-kata, saya mau minta kata-kata motivasi nih dan harapan terhadap mahasiswa baru dan mahasiswa yang sedang berproses di organisasi. Baik, mengenai motivasi, sebenarnya itu motivasi pertama-tama timbul dari diri kita tersendiri dulu. Apa yang memotivasi kita untuk kita bergabung di lembaga, khususnya yang ada di kampusnya kita, baik itu UKK maupun UKM. Kalau motivasi dari saya, tetaplah berproses, karena dalam suatu proses kita akan dapat mempelajari beberapa hal-hal penting yang pada akhirnya nanti akan menentukan hasilnya kita, seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin merasakan bahwa bagaimana sih sebenarnya ketika saya nanti di dunia pekerjaan seperti apa, ayo kita berproses di lembaga, khususnya yang ada di kampusnya kita. Karena orang-orang yang hebat yang ada di luar sana tidak pernah lepas dari yang namanya organisasi, tidak pernah lepas dari yang namanya kelembagaan yang ada sebelumnya, seperti itu. Oke, intinya terus berproses sampai Anda mendapatkan pengalaman untuk bisa dibawa keluar di dunia pekerjaan itu sendiri. Kemudian untuk Kak Resi bisa memberikan sedikit kata-kata motivasinya. Oke, baik. Kalau motivasinya saya ya dari sekarang teman-teman bisa pasang target, kemudian membuat langkah-langkah kecil menuju ke langkah yang menengah, kemudian langkah yang lebih besar untuk menggapai yang namanya daripada apa yang teman-teman targetkan. Kemudian jangan pernah menjadi orang-orang, jangan pernah menjadi manusia, jangan pernah menjadi laki-laki dan perempuan yang mau dipanggil, tapi jadilah orang, jadilah manusia, jadilah perempuan dan laki-laki yang turut melibatkan diri sendiri tanpa
memikirkan apa yang menjadi risiko, tapi libatkanlah diri secara totalitas dimanapun dan kapanpun menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk mendukung daripada keilmuan daripada kita dan kemudian moralnya kita dan kepemimpinan di dalam diri kita sendiri. Kemudian kata-kata daripada slogan itu sendiri, sebenarnya alam itu seluas langkah kakinya kita. Jadi jangan pernah untuk berhenti melangkah dan jangan pernah ragu untuk melangkah, karena dengan hanya itu kita bisa mengerti kehidupan dan bisa membersamainya, bisa mengenalnya. Sekian daripada motivasi saya. Jangan takut untuk melangkah, betul sekali. Untuk memulai suatu proses jangan pernah ragu. Betul Kak? Itulah dia tadi mungkin bincang-bincang santai kemahasiswaan dari Kak Fajri dan Kak Resi. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar atau penonton yang sedang menonton ini. Saya Nurul Kafifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.